Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan tim Fantastic Day. Di sini saya sendiri Stidianawati sebagai ketua. Saya Mayandriani sebagai anggota. Saya Yustianingrum sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan rencana bisnis kami, yaitu bisnis berbasis sociopreneur, seni batik, sustainable fashion pada ekonomi berkelanjutan. Industri fashion adalah industri penghasil limbah terbesar kedua di dunia. Batik adalah salah satu contoh industri fashion dan juga merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Dan juga banyak diminati oleh konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertumbuhan industri batik semakin meningkat seiring dengan peningkatan permintaan konsumen. Menurut dari data Balai Besar Kerajinan dan Batik Republik Indonesia, terdapat sebanyak 2.951 industri mikro, kecil, dan juga menengah yang tersebar di seluruh Indonesia. UKM batik dapat menghasilkan limbah cair sebanyak 15-20 liter per hari yang berasal dari proses pencelupan dan pencucian dengan nilai BOD yang pada limbah cair batik dilaporkan mencapai 1099,22 liter dan juga COD berkisar 1.310 mg per liter. Selama ini, UKM batik juga mempunyai fasilitas pengolahan limbah yang memadai, sehingga banyak yang membuang limbahnya langsung kepada lingkungan. Alternatif yang dilakukan dengan cara mengganti pewarna tekstil dengan pewarna alami yang tidak dapat mencemari lingkungan. Demi mencegah pencemaran lingkungan, dengan banyaknya limbah cair batik yang digunakan oleh UMKM, muncullah sebuah ide inovasi, yaitu menggantikan pewarna tekstil dengan pewarna alami dan juga memanfaatkan tumbuhan sebagai media teknik pembuatan pola batik. Hal ini dapat dijadikan peluang bagi kami, yaitu Humayday. Humayday merupakan usaha di bidang fashion yang dimana menciptakan suatu produk berupa tote bag, baju, topi, dan obi belt batik yang berunsur ekoprint. Teknik pembuatan batik ekoprint dengan menggunakan bahan alami yang aman dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran. Bahan yang digunakan berupa dedaunan, bunga, dan juga ranting. Humayday menggunakan unsur-unsur alami tanpa bahan sintetis atau kimia. Karena itulah Humayday sangat ramah lingkungan dan tidak dapat menimbulkan pencemaran. Selanjutnya yaitu ada analisa kompetitor. Yang pertama ada pesaing antar perusahaan sejenis, yaitu tantangan banyaknya perusahaan batik yang menggunakan bahan yang lebih murah agar dapat menjual produk semurah mungkin dengan tujuan meningkatkan keuntungan yang sebenarnya berakibat terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu potensi masuknya pesaing baru. Sangat mudah bagi kompetitor melakukan sebuah duplikat produk yang sudah ada. Hal ini dapat diartikan bahwa ancaman pesaing baru akan bertambah setiap harinya. Hal yang perlu dilakukan Humayday adalah bagaimana menaikkan citra produk di mata masyarakat dengan tepat mempertahankan kualitas yang ada. Lalu yang ketiga, ada potensi ancaman produk substitusi, yaitu keberadaan kompetitor untuk produk substitusi sudah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, sesuai dengan segmentasinya. Terdapat banyak perusahaan produksi batik ekoprint yang sudah lama terjun di dunia industri dan memiliki image tinggi di mata masyarakat. Apabila konsumen tidak puas dengan Humayday, maka dengan mudah konsumen pindah ke kompetitor lainnya. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pemasaran. Yang pertama ada segmentation, strategi segmentasi geografis yang diterapkan di wilayah daerah paling mas cakep yang nantinya akan diperluas ke wilayah lain di Indonesia secara bertahap. Tentunya melalui proses mempromosikan produk yang dihasilkan secara offline maupun online yang disesuaikan dengan target pasar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada targeting. Target konsumen yang ditentukan pada bisnis ini disesuaikan dengan segmentasi yang ditetapkan sebelumnya, yaitu laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 15-30 tahun di wilayah Pulau Jawa, khususnya daerah Baling Mas Cakep. Target konsumen tersebut merupakan pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, serta orang-orang yang memiliki minat tinggi terhadap produk-produk ekoprint. Selanjutnya ada value proposition canvas Humayday yang terdapat ada value proposition dan customer segment pada gambar tersebut.
Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Berikut merupakan visualisasi perencanaan bisnis Humadai yang dituangkan dalam bentuk bisnis model kanvas. Tujuan dari bisnis model kanvas ini yaitu sebagai tools untuk mengkategorikan aspek-aspek yang ada dalam perencanaan bisnis agar lebih sistematis untuk mencapai keberhasilan bisnis tersebut. Selanjutnya, di sini merupakan bagian dari masing-masing struktur organisasi. Yang pertama ada CEO, bertugas bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan secara keseluruhan, mengelola secara keseluruhan mengenai operasi dan sumber daya perusahaan. CTO bertanggung jawab atas kebutuhan teknologi organisasi serta penelitian dan pengembangannya. Dan yang terakhir ada CMO, bertanggung jawab dalam urusan marketing atau pemasaran dan periklanan Humadai. Selanjutnya ada analisis PES, merupakan proses analisis terhadap lingkungan eksternal pendukung bisnis atau perusahaan yang di dalamnya terdapat 4 aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta teknologi. Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menggambarkan informasi eksternal untuk meningkatkan potensi bisnis dalam mencapai tarif ekonomi kreatif, sehingga dari analisis ini, pihak manajemen bisnis dapat mengetahui seberapa besar dukungan dan kontribusi pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya ada analisis PES mengenai bisnis kami, yaitu Humadai. Yang pertama politik, berkaitan dengan aturan-aturan pemerintah yang berkaitan dengan perencanaan bisnis kami. Yang kedua ada ekonomi, berkaitan dengan analisis lingkup perekonomian yang selaras dengan tema perencanaan bisnis kami. Yang ketiga, sosial dan budaya, berkaitan dengan perilaku serta kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perencanaan bisnis kami. Dan yang terakhir ada teknologi, berkaitan dengan perkembangan sistematisasi pengelolaan bisnis yang kami rencanakan. Tujuan pembangunan berkelanjutan pada usaha Humadai bertujuan untuk mengintegrasikan aspek pada analisis PES agar usaha tersebut dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang berfokus pada bisnis berbasis sociopreneur pada seni batik sustainable fashion untuk ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya ada target yang ingin kami capai, yaitu menggantikan penggunaan pewarna sintetis dengan pewarna alami yang berasal dari tumbuhan atau bahan alam lainnya. Hal ini upaya yang dapat kami lakukan untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar dengan limbah tekstil dan mengembangkan metode ekstraksi yang ramah lingkungan, serta memastikan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan, menjaga budaya batik Indonesia, terutama di Banyumas, agar tidak hilang dan tidak tergantikan dengan budaya zaman kini. Mendorong kreativitas dalam mendesain batik, menciptakan motif-motif baru yang ramah lingkungan, dan memanfaatkan inspirasi lokal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.